KPK ini ngapain aja? Diburu KPK 3 tahun. Kejagung Satset tangkap Surya Darmadi dalam 15 hari. Ambyar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Yang bersangkutan sebagai buron KPK. Kemudian Kejaksaan Agung juga melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, menetapkan dalam tindak pidana yang berbeda ya. Oleh karena itu KPK sekali lagi akan berkoordinasi untuk saling melengkapi. Setelah yang bersangkutan ditangkap ataupun diperiksa di Kejaksaan Agung, tentu KPK kemudian akan merespon, dan juga kalau sekiranya ada kepentingan pemeriksaan, tentu kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Si Apeng ini atau Surya Darmadi ini sebenarnya gitu ya, dia sudah menjadi tersangka sejak tahun 2019 lalu oleh KPK gitu. Cuma ya nggak ketangkep atau nggak segera ditahan karena kita nggak tahu ada di mana. Dalam masa 15 hari ini gitu ya, dia jadi DPO dalam 15 hari. Itu kemudian Surya Darmadi menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung. Ini hebat gitu. Bayangkan coba, KPK udah DPO sejak 2019, bertahun-tahun nggak tahu kabarnya. Nah sama Kejaksaan cuma 15 hari langsung jadi, langsung ditahan. Apa nggak mubazir? Negara mengeluarkan uang sampai 1,3 triliun per tahun, tetapi yang ditangkap KPK itu hanya 1 miliar, 2 miliar. Bahkan yang lucu lagi, tahun 2019 kemarin, KPK menangkap Romi, ketua P3, itu dengan tangkapan sekitar 156 juta doang. Kecil sekali kan apa yang ditangkap KPK. Kita coba bandingkanlah dengan Kejaksaan yang dia menyelidiki kasus-kasus dengan nilai puluhan triliun, dari kasus Asabri, Jiwasraya, dan segala macam. Nah, yang kita harapkan adalah KPK bisa seperti itu. Dengan format dugaan korupsi yang 78 triliun ini, nampaknya Surya Darmadi agak jeri juga gitu, agak retak juga. Karena mungkin nilainya aja dia tidak sampai di situ, asetnya dia gitu. Artinya yang dimiliki entah uang, entah rumah, entah saham dan lain sebagainya tidak senilai itu, kira-kira gambarannya itu mungkin, sehingga dia pulang. Tapi bahwa Kejaksaan Agung dan auditor itu merumuskan 78 triliun itu bisa aja dibuat begitu karena memang diduga ini adalah perkebunan yang ilegal. Kejaksaan Agung atau Kejagung mengalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam memproses hukum pemilik PT Darmek Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi. KPK mencari Surya Darmadi selama bertahun-tahun, sementara Kejagung hanya membutuhkan waktu 15 hari hingga akhirnya bisa menahan Taipan yang sempat masuk dalam daftar orang terkaya ke-28 di Indonesia versi majalah Forbes yang diterbitkan pada tahun 2018 tersebut. Pada tahun 2019, KPK menetapkan Surya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada tahun 2014. Proses hukum ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Gubernur Riau, yaitu Anas Ma'amun dan kawan-kawannya. Pada tahun 2019 pula, KPK memasukkan Surya ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK kesulitan mencari keberadaan Surya. Tidak ada perkembangan signifikan yang disampaikan KPK kepada publik. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2022, Kejagung mengumumkan Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar oleh PT Duta Palma Group di Riau. Dari taksiran awal, negara diduga mengalami kerugian hingga 78 triliun rupiah. Surya diduga melakukan kejahatan bersama-sama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, yaitu Raja Tamsir Rahman, yang kini sedang mendekam di Lapas Pekanbaru terkait kasus korupsi APBD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 114 miliar rupiah. Sejak pengumuman tersebut, keberadaan Surya mulai terungkap. Korps Adiaksa menduga Surya sedang berada di Singapura. Namun, Kementerian Luar Negeri Singapura membantah hal tersebut. Tim jaksa penyidik Kejagung pun melayangkan surat ke 3 alamat berbeda, yaitu kediaman Surya di Indonesia dan Singapura, serta kantor PT Duta Palma Group.
namun Surya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Atas dasar itulah, Kejagung menilai bahwa Surya telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan dalam proses penegakan hukum, sehingga akan terus melakukan pencarian dan penangkapan. Selepas lelah bermain kucing-kucingan, akhirnya Surya Darmadi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 13.20 WIB. Ia datang dengan menumpangi pesawat China Airlines CI761, rute Taipei. Tim jaksa penyidik langsung menahan Surya Darmadi di rumah tahanan atau rutan Salemba selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai 3 September 2022. Namun demikian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, turut berterima kasih kepada KPK karena mau mengalah dengan Kejagung dalam menangani kasus hukum Surya Darmadi. Boyamin menerima informasi bahwa selain tim kejaksaan, tim KPK juga telah menunggu Surya di Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penangkapan. Boyamin meyakini tim KPK bersedia memberikan kesempatan kepada Kejagung untuk membawa Surya dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mengatur sinergitas antar lembaga penegak hukum. Di konfirmasi terpisah, PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri menyatakan KPK melalui Satuan Tugas Penindakan pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi telah mengordinasi perkara tersebut kepada Kejagung. KPK, terang dia, juga telah menyampaikan beberapa duplikat dokumen barang bukti terkait perkara tersebut kepada Kejagung. Nyatanya, pemberantasan korupsi setelah Novel Baswedan keluar dari KPK jadi jauh lebih efektif dengan melihat bagaimana Surya Darmadi pada akhirnya menyerahkan diri kepada penegak hukum di Indonesia atas kasus korupsi yang membuat kerugian negara puluhan triliun rupiah. Memang sih bukan KPK yang melakukan penangkapan, tapi seenggaknya Kejaksaan Agung mengetahui keberadaan Surya Darmadi dan pemberantasan korupsi di Indonesia sedang diperbaiki. Ya, walaupun KPK nggak sat-set buat-buat, tapi setidaknya masa suram KPK semasa Novel Baswedan mulai mereda. Mantan bos besar minyak goreng sekaligus anak buah SBY ini akhirnya bertekuk lutut di bawah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Bahkan, Presiden Joko Widodo di dalam rapat perdana MPR kemarin mengatakan bahwa tindakan mencegah korupsi di Indonesia tahun ini semakin baik. Tentu hal ini adalah hal yang baik dan sangat positif bagi keberlangsungan penegakan hukum di negara ini. Semboyan tebang pilih yang sempat menjamur sedikit demi sedikit mampu ditepis pasukan garda terdepan pemberantasan korupsi. Tapi ngenesnya lagi nih, SBY beserta koleganya tak mampu berkutik melanggengkan praktek bancakan korupsi dinastinya. Apalagi praktek tebar prihatin versi mereka. Auto Jokowi skip aja deh. Kadrun makin melunjak. Akun Bobby Andika posting foto Jokowi, pantas jadi tukang sapu, gak beradab. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Netizen pengguna akun Bobby Andika lagi-lagi mengunggah postingan bernada hinaan terhadap Presiden Jokowi dengan memposting foto sang kepala negara tengah memegang sapu. Pengguna akun Bobby Andika itu pun lewat unggahannya di Twitter @bobbyandika11 seperti dilihat terkini.id pada Senin 8 Agustus 2022 menyebut Jokowi pantas jadi tukang sapu terkait foto postingannya itu. Selain foto Jokowi, Bobby Andika juga memposting foto Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah memegang sapu. Ia pun kemudian melontarkan hinaan terhadap kedua pejabat negara itu. Menurutnya, Jokowi dan Ganjar memang pantas menjadi tukang sapu. Sebenarnya mereka memang pantas jadi tukang sapu, cuit akun Bobby Andika. Hingga berita ini ditayangkan sebelum ditemukan respon dari pihak istana maupun aparat kepolisian terkait postingan netizen yang menghina Presiden Jokowi itu. Pada unggahan sebelumnya, pemilik akun Bobby Andika itu pun juga mengunggah postingan bernada ejekan terhadap Presiden Jokowi. Dalam unggahannya itu, netizen tersebut terlihat membagikan foto tangkapan layar pencarian gambar di halaman Google. Dilihat dari foto tangkapan layar pencarian gambar di Google itu, tampak akun Bobby Andika mengetik kalimat monyet cukur rambut. Hasilnya, menurut Bobby Andika, mesin pencarian gambar Google dengan kalimat itu memperlihatkan foto Presiden Jokowi tengah dicukur. Terkait unggahannya itu, ia pun menyentil akun media sosial Kusnul Khotimah dan Putri Aalona yang dikenal merupakan pendukung Presiden Jokowi. Menurutnya, buzzer Jokowi tersebut pasti nggak akan percaya. Sungguh miris, skenario kadrun yang masif
menghina Presiden Jokowi. Namun menariknya nih, saya tidak pernah mendengar Presiden Jokowi kemudian mengatakan beliau merasa terhina dan akan mempolisikan pelakunya. Yang ada kadang orang lain, masyarakat, sebuah kelompok atau lembaga yang kemudian mempolisikan pelakunya. Atau di media sosial, para netizen ramai-ramai memviralkan dengan mengetek akun resmi dari pihak kepolisian. Artinya apa? Tanpa orangnya yang melaporkan, masyarakat juga aktif mengawasi dan melaporkan jika ada yang menghina kepala negara kita. Artinya, rakyat juga memperhatikan presidennya tanpa diminta. Hal itu tumbuh karena rasa hormat, tanpa paksaan karena kesadaran diri. Bahwa seiring hinaan mencecarnya, di saat itulah Presiden Jokowi semakin sibuk membangun bangsanya. Karena bangsa yang besar butuh dibangun dengan tumpukan jerih payah, bukan tumpukan ludah. Fenomena ngadrun memang aneh tapi nyata. Sudah melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi, sekaligus mendiskreditkan martabat manusia, seperti Jokodok dan bahkan antek PKI, tapi sambil tertawa. Apakah dia tidak merasa bersalah atas perbuatannya tersebut? Atau dia malah merasa bangga karena sudah memiliki kemampuan melakukan editan foto untuk menghina Presiden Indonesia yang sah, di mana dia sendiri tinggal dan cari sesuap nasi? Tapi memang seperti itulah kualitas kemampuan rata-rata penghina Presiden Jokowi selama ini di Indonesia. Merasa sangat hebat karena sudah bisa melakukan editan foto, lalu bangga membagikan di media sosial dan sambil menertawakan ketololannya. Ya begitulah, kadrun bermental tempe, tapi nggak jauh beda dengan orang-orang di Senayan yang belum apa-apa sudah membentengi diri dengan undang-undang yang dibuat sendiri. Padahal soal pasal penghinaan presiden mereka protes, kan jadi kelihatan lucunya ya. Bayangkan kalau mereka dihina masif Presiden Jokowi, sanggupkah masih kalem? Sedangkan komik atau kartun yang saya lihat tentang DPR itu pun gak jauh-jauh dari gambar tikus dan tulisan korupsi. Entahlah, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?